Wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pia Nurfadila dengan NPM 201230052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Big Data Analysis dengan studi kasus analisis sentimen Twitter. Nah, pertama-tama di sini saya mengupload dulu datasetnya. Nah, pada tahap ini dataset Twitter dibaca menggunakan fungsi Federic CSV. Nah, karena dataset tidak memiliki header, maka kolom didefinisikan secara manual, yaitu tweet ID, entity, sentimen, dan tweet text. Maka ini penting agar setiap kolom dapat diakses dan diproses dengan benar. Selanjutnya, untuk melihat data awal menggunakan fungsi dfhead. Digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dataset. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa setiap baris merepresentasikan satu tweet lengkap dengan entity dan label sentimennya. Selanjutnya, di sini saya melakukan pengecekan missing value menggunakan kode berikut. Nah, tahap ini bertujuan untuk memastikan tidak ada data kosong yang dapat mengganggu proses analisis. Selanjutnya, saya juga melakukan proses penghapusan missing value dan duplikat. Nah, data yang memiliki nilai kosong dihapus menggunakan fungsi name dropna. Kemudian dilakukan penghapusan data duplikat menggunakan drop duplicate agar model tidak belajar dari data yang sama secara berulang yang dapat menyebabkan bias. Selanjutnya, ada encoding label sentimen. Nah, pada tahap ini, label sentimen diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Nah, proses ini dilakukan karena algoritma machine learning hanya dapat memproses data numerik. Nah, hasil encoding ini menghasilkan 4 kelas, yaitu kelas 0, irrelevant, kelas 1 negatif, kelas 2 netral, dan kelas 3 positif. Nah, setelah itu dilakukan text cleaning. Nah, sebelum pemodelan, text tweet dibersihkan menggunakan fungsi clean text. Nah, proses ini meliputi pengubahan huruf menjadi lowercase, penghapusan URL, dan penghapusan karakter selain huruf dengan tujuan untuk mengurangi noise pada data teks. Selanjutnya, ada distribusi sentimen. Nah, kode value counts digunakan untuk melihat jumlah data pada setiap kategori sentimen. Nah, dari hasil ini dapat dilihat jumlah data negatifnya 21.698, data positifnya 19.713, data netralnya 17.708, dan data irrelevannya 12.537. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa distribusi sentimen tidak sepenuhnya seimbang. Selanjutnya, ada visualisasi dari distribusi sentimen Twitter. Nah, grafik ini merupakan visualisasi dari distribusi sentimen Twitter. Visualisasi ini membantu memahami kecenderungan opini publik secara umum pada dataset. Di sini, opini publik cenderung negatif. Selanjutnya, ada visualisasi dari top 10 entity yang paling banyak dibicarakan. Nah, pada tahap ini ditampilkan 10 entity yang paling sering dibicarakan di Twitter. Ini. Yang top pertamanya, Tom Clancy's Rainbow Six. Nah, analisis ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan visualisasi sentimen per entity. Selanjutnya ada visualisasi dari distribusi sentimen per entity. Nah, visualisasi ini menunjukkan distribusi sentimen untuk masing-masing dari 10 entity teratas. Nah, dari grafik terlihat bahwa setiap entity memiliki pola sentimen yang berbeda-beda.
Oke, selanjutnya lanjut ke bagian TF-IDF factorization. Nah, pada tahap ini, teks tweet diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Parameter max fitur sama dengan 5000, berarti hanya 5000 kata paling penting yang digunakan sebagai fitur, sehingga dimensi data dapat terkontrol. Next, ke bagian train test split. Nah, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% dan 20%. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model. Selanjutnya, ada modeling dan evaluasi logistic regression. Model pertama yang digunakan adalah logistic regression. Model ini menghasilkan akurasi sebesar 0,68 atau sekitar 68,79%, yang berarti sekitar 68-69% data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, sebelum membahas hasil per kelas, perlu dipahami bahwa precision recall F1 score. Precision ini menunjukkan ketepatan prediksi model, sedangkan recall menunjukkan kemampuan model mengenali data asli. Dan F1 score merupakan keseimbangan antara precision dan recall. Nah, lanjut, ini untuk kelas 0 atau irrelevant, precisionnya 0,68, recallnya 0,52, F1 score-nya 0,9 dengan jumlah data 2529. Nah, nilai recall yang rendah menunjukkan bahwa banyak tweet irrelevant masih salah diklasifikasikan. Selanjutnya, kelas 1, negatif, precisionnya 0,73, recall-nya 0,79, F1 score-nya 0,76 dengan jumlah data 4383. Nah, ini merupakan performa terbaik, menandakan model sangat baik dalam mengenali sentimen negatif. Selanjutnya, kelas 2, yaitu netral. Dengan precision 0,65, recall-nya 0,64, dan F1 score-nya 0,65 dengan jumlah data 3543. Nah, sentimen netral cukup sulit diklasifikasikan karena sifatnya ambigu. Selanjutnya, yang terakhir ada kelas 3 atau positif. Precisionnya 0,67, recall-nya 0,72, F1 score-nya 0,69 dengan jumlah data 3877. Nah, model ini cukup baik dalam mengenali sentimen positif. Nah, secara keseluruhan, logistic regression memiliki weight F1 score sebesar 0,8 yang menunjukkan performa cukup stabil. Selanjutnya, model kedua adalah naive Bayes dengan akurasi sebesar 0,63 atau sebesar 63,38%, lebih rendah dibanding logistic regression. Nah, untuk kelas 0-nya, precisionnya 0,75, recall-nya 0,33, F1 score-nya 0,46 dengan jumlah data 2529. Nah, recall sangat rendah yaitu 0,33 menunjukkan banyak tweet irrelevant gagal dikenali. Selanjutnya kelas 1 atau negatif, recall-nya 0,81, precisionnya 0,63 dan F1 score-nya 0,71 dengan jumlah data 4383. Nah, nilai recall-nya tinggi, namun precisionnya lebih rendah dibanding logistic regression. Selanjutnya kelas 2 atau netral, precisionnya 0,67, recall-nya 0,52 dan F1 score-nya 0,58 dengan jumlah data 3543. Nah, recall-nya 0,52 menunjukkan hampir setengah data netral tidak terklasifikasi dengan baik. Lalu yang terakhir kelas 3 atau kelas positif, precisionnya 0,60, recall-nya 0,74, F1 score-nya 0,66. Nah, recall-nya 0,74 menunjukkan model cukup baik mengenali sentimen positif.
Lalu weighted average F1 score-nya sebesar 0,62, lebih rendah dibanding logistic regression. Nah, berdasarkan seluruh hasil evaluasi, logistic regression memiliki performa lebih baik dibandingkan naive Bayes, lebih baik dari sisi akurasi maupun F1 score. Nah, jadi kesimpulannya, logistic regression merupakan model yang paling optimal untuk analisis sentimen Twitter pada dataset ini dan dapat digunakan sebagai dasar analisis opini publik. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.